Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat video saya yang pertama tentang cek pertama kali sister ya, maka Bapak Ibu bisa mengikuti eh, tutorial selanjutnya ini. Mari kita login dulu ke sister dengan mengakses sister.kemdikbud.go.id. Kemudian kita sekali lagi login menggunakan akun sister PT. Nah, agar kita tidak bingung, mungkin kita buka dulu mungkin ya sister PT kita. Misal punya saya itu ada di sister.unira.ac.id sebelumnya. Nah, kita masuk dulu dengan akun saya. Nah, kita coba ya, ini saya pakai miliknya kampus ini sebelumnya. Ini tampilannya seperti ini. Ketika saya login, nah di sini nih apa nih, kursornya ini berubah ya. Kursornya seperti ini, seolah-olah ini tidak ada informasi. Padahal kalau kita scroll ke bawah, nah di bawah itu diberi informasi tambahan, yaitu silahkan kunjungi sister terbaru. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang masih memaksa pakai sister kampusnya itu ya sudah nggak perlu lagi gitu. Maka nanti kita bisa langsung klik arahkan saya, nanti di redirect seperti ini, itu kita akan di redirect ke halaman sister.kemdikbud.go.id. Nah, kan sama Bapak Ibu tampilannya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mari kita login dengan tetap menggunakan akun sister PT kita. Kita masuk sekarang. Oke. Nah, kita akan melakukan pengecekan pada rekap kegiatan BKD saya ya semester 223 genap ini ya, dengan klik menu layanan BKD, submenu rekap kegiatan. Nah, karena ini sudah Agustus, rasanya semua kampus itu sudah melakukan penjadwalan ya, jadi sudah dibuka untuk semester genap 2223 untuk sisternya oleh operator PT-nya. Nah, kebetulan punya saya biru ini karena punya saya sudah disimpan permanen. Jadi saya ini hanya melakukan pengecekan saja. Oke, kita klik, kemudian di tutorial pertama sudah saya tunjukkan ya cara update biodata, kemudian ngecek pelaksanaan pendidikan. Nah, sekarang saya ke tab pelaksanaan penelitian. Jadi di pelaksanaan penelitian ini silakan Bapak Ibu cek lagi, scroll ke bawah, pastikan sudah sesuai dengan milik Bapak Ibu sebelumnya. Nah, ini kebetulan punya saya ini, saya sudah punya publikasi ya, publikasi karya ya, bulan April 2023 yang sudah saya inpukan. Jadi saya cuma ngecek saja ini di bukti pendukungnya. Saya klik bukti pendukung, kemudian ini tidak ada yang berubah, kemudian saya lihat publikasi jurnalnya. Nah, ini sudah mengarah ke jurnalnya. Berarti punya saya ini sudah tidak ada perubahan berarti. Nah, bagaimana dengan punya Bapak Ibu yang belum simpan permanen? Maka di sini biasanya ada tombol sinkronisasi. Nah, silakan disesuaikan. Dan jika belum menginputkan sama sekali, maka ya seperti sister sebelumnya, Bapak Ibu harus menginput terlebih dahulu pada bagian ini, di bagian profilnya di sini. Misalkan untuk penelitian ya silahkan diinputkan di menu pelaksanaan penelitian, submenu penelitian atau publikasi karya atau paten HK ini. Ini ada di tutorial saya sebelum-sebelumnya. Nah, itu untuk pelaksanaan penelitian. Nah, punya Pak Roni kok nggak ada tombol edit, kok nggak ada hapus? Karena saya sekali lagi ini sudah simpan permanen. Jadi seperti itu untuk penelitian. Kemudian kita coba ke pengabdian Bapak Ibu. Nah, oke. Pada bagian pengabdian ya, saya cek lagi ke bawah. Wah, ini punya saya sudah ada ternyata ya. Sudah ada, maka saya lihat bukti pendukung. Nah, di bukti pendukung lagi-lagi cek URL linknya. Nah, ketika saya klik ini, saya klik tes, ini akan ada dua kemungkinan milik Bapak Ibu karena sebelumnya sudah saya coba. Hasilnya seperti apa, dan kemudian saya kebetulan tadi sudah melakukan perubahan, hanya saja tidak saya buat videonya. Jadi
Saat melakukan pengecekan dokumen pengabdian, ini akan ada 2 aksi. Jika dokumen yang diupload Bapak Ibu sebelumnya itu berbentuk file upload ke sister PT, sister kampusnya, maka ini akan mendownload. Bapak Ibu. Biasanya kalau pakai Google Chrome di pojok kanan atas ini akan ada icon downloadnya. Jadi bisa dilihat nanti di bagian downloadnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengubah dalam bentuk URL, maka ini otomatis akan membuka tab baru, kemudian menampilkan URL tempat file tersebut berada. Nah, di sini terkait URL, saya masih pakai Google Drive ini. Nah, sebenarnya untuk URL itu saat kita pelatihan ya di Sidoarjo itu di hotel, di Vape Hotel, direkomendasikan menggunakan repositori kampus. Kenapa menggunakan repositori kampus? Dikarenakan repositori kampus itu bisa kita maintenance ya, bisa kita jaga sampai berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Karena kedepannya kabarnya itu pengajuan jabatan fungsional akademik itu berdasarkan sister, sehingga ketika Bapak Ibu lama tidak mengajukan jabatan akademik, kemudian dokumennya tidak bisa dibuka, maka bagaimana reviewer akan menilai dokumen Bapak Ibu. Cuma kalau untuk saya pribadi ini, milik saya ini memang Google Drive ya, tapi ini Google Drive-nya miliknya kampus. Google Drive milik kampus itu tidak unlimited. Jadi unlimited ini ukurannya tidak terbatas Bapak Ibu. Jadi insya Allah aman lah, semoga aman ini. Jadi begitu Bapak Ibu, jika menggunakan yang gratisan mungkin ya harus pakai yang berbayar lah mungkin. Jadi intinya agar bisa bertahan URL itu dalam jangka beberapa tahun, sehingga ketika Bapak Ibu mengajukan jabatan fungsional akademik, nanti linknya itu tetap bisa dibuka. Nah, bagaimana Pak Roni jika punya saya ini mendownload saat ini tidak membuka tab baru seperti ini? Lah, tidak seperti ini tapi mendownload. Maka caranya Bapak Ibu perbaiki. Di mana perbaiki? Nah, di sini di menu pelaksanaan pengabdian ini sebagai apa? Kebetulan saya sebagai pembicara, boleh langsung klik di sini atau di menu sebelah kiri ini. Di bagian pelaksanaan pengabdian, di bagian pembicara. Nah, ini tadi yang saya inputkan itu, mengikuti pengabdian sebagai seminar, ini sebagai pemateri seminar ya. Maka Bapak Ibu lakukan ubah data, scroll ke bawah. Nah, jadi Bapak Ibu bukan menambah tautan di sini, tapi mengedit. Nah, di sini mengedit, ubah data. Nah, ini tadi saya menambahkan ini, link ini. Bapak Ibu. Jadi awalnya ini enggak ada. Kemudian saya upload file ke Google Drive. Kemudian saya get link. Pastikan linknya bisa dibuka ya. Itu ada di tutorial YouTube saya sebelumnya, cara mengupload file ke Google Drive agar bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian disimpan Bapak Ibu. Maka ketika disimpan di bagian pengabdian itu akan otomatis mendownload nantinya. Tidak lagi tidak lagi mendownload tapi dan membuka tab baru, karena itu mempermudah asesor Bapak Ibu. Untuk penggunaan Google Chrome yang baru biasanya download itu sudah tidak muncul di bawah lagi tapi di pojok kanan atas. Nah, sehingga untuk mempermudah asesor, kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi Bapak Ibu lebih baik menggunakan link saja. Sebagaimana semangat dari Sister Cloud ini merekomendasikan untuk penggunaan link. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait pelaksanaan penelitian dan pelaksanaan pengabdian yang ada di Sister Cloud atau Sister Kemdikbud.go.id. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.